berwasiat kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat sayang daripada Allah kita bisa berada di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan kita. Berkat daripada doa dan perjuangan Rasulullah disertai dengan para sahabatnya, kita sekarang alhamdulillah mengenal yang namanya kebaikan, mengenal namanya saling tolong-menolong, dan tahu kita bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi hati membacakan satu ayat, tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan kamu tolong-menolong dalam keburukan. Hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kita tidak bisa satu keluarga saja memiliki sebuah kampung. Kita perlu tetangga. Kita tidak bisa saja berada dalam rumah. Kita perlu ayah, perlu bapak, perlu ibu. Kenapa? Karena manusia dilahirkan pada Allah, agar mereka saling tolong-menolong. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali berdakwah di kota Mekah, maka Rasulullah mengajak kepada masyarakatnya untuk mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, maka Rasulullah ajak manusia agar punya akhlak, punya kebaikan. Tolonglah tetanggamu, bantulah yang berada dalam kekurangan. Kemudian ringankanlah beban orang lain. Di pasir kota Mekah, Rasulullah mendidik ketauhidan dan akhlak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita sekarang menjalankan tuntunan daripada Rasulullah, yaitu kita harus ada rasa dalam hati kita, membantu tetangga kita, membantu saudara kita yang berada dalam kekurangan. Allah lebihkan kita ada maksud dan tujuan. Pertama, kita diuji dengan kelebihan. Apakah kita bersyukur atau kita kufur? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mau menolong orang lain. Tanda kita kufur, kita lupa dengan orang lain. Kenapa? Orang lain itu adalah Allah. Kalau kita lupakan dia, berarti kita lupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat kaya raya. Istrinya juga kaya raya. Sepertiga harta benda dahulunya beliau yang punya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah habiskan harta suami istri untuk memberikan kepada umat agar umat tahu bahwasanya harta yang dia punya di atas dunia itu bukan untuk dia bawa untuk selama-lamanya, pasti akan dia tinggalkan. Dan tanda orang cinta kepada hartanya, dia akan kirimkan. Ciri-ciri orang tercinta harta, maka dia habiskan di dunia. Tapi orang yang cinta pada harta, dia akan bantu anak-anak kita dewasa, ada putus sekolah, bantu dia. Ada anak kita tidak punya baju sekolah, bantu dia. Ada yang tidak punya sarung, berikan sarung. Ada anak kita tak punya beras, kasih beras. Inilah pesan Rasulullah, jangan sampai kamu bersenang-senang sementara tetanggamu dalam keadaan kelaparan. Ini tandanya kita tidak bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
masih mungkin, itu tanggung jawab seorang ayah. Apa pekerjaan anak-anaknya sampai gede, ayah yang menanggungnya. Maka hati berwasiat kepada kaum muslimin, hendaklah menjaga anak-anak kita, berikan dia agama, tunjukkan agama yang baik. Kemudian setelah dia balik, dia akan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Semoga anak-anak kita generasi ke depan ini dapat mengisi kesamaan rombongan, menjadi sejahtera, menjadi lebih baik, dan menjadi barokah di kampung yang sama-sama kita cintai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap hari pena itu akan terus bergerak catatannya. Semenjak kita bangun pagi hari, catatan masih tercatat sampai saat ini, dan dia tidak akan berhenti sampai kita meninggal dunia. Dua malaikat itu sebagai Allah untuk masing-masing kita. Di sebelah kanan akan mencatat kebaikan, di sebelah kiri akan mencatat keburukan, dan akan pernah menunggu kaum muslim yang berbahagia. Tak ada satu catatan walaupun kita sedunia, catatan itu selalu ada. Dimanapun kita bersembunyi, catatan itu tetap ada. Apabila kita mengambil kewajiban orang lain, dicatat. Kalau kita bersedekah, dicatat. Kalau kita membantu, dicatat. Apapun yang kita lakukan di muka Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur luar biasa. Masjid yang sama-sama kita cintai ini, di hari Jumat ini, semuanya ramai karena rahmat daripada Allah. Semuanya hadir karena dihadirkan oleh Allah. Dan nantinya kita yang ada di sini, ya bapak-bapak, nanti tidak akan ada lagi. 100 tahun lagi kita tak akan ada bapak kaum muslimin. 100 tahun lagi nama kita akan disebut-sebut lagi. Yang akan melanjutkan adalah generasi anak-anak kita. Maka mari kita ini kita wariskan kebaikan, kita wariskan agama kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bersama dan saling bertolong dalam kebaikan dan mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja wasiat kita berbagi. Berkata ini,